Yuk, siapa adik-adik? Suara. Apa judulnya? Buka. Oke, nah pada hari ini tahu nggak apa? Ada yang tahu kan di anjir hari ini Kak? Gitu. Ada tahu nggak apa dia tuh? Hari ini hari itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan. Nah, baik sekarang kita mau mulai dari kita orang tahu untuk adik-adik yang masih pegang HP, pegang mainan, makan, semuanya disimpan dulu. Kita mau ngobrol sama Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan dari perkataan kita, tutup mata kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah berkumpul Tuhan secara virtual bersama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang belum ikut bergabung Tuhan, cepat mereka Tuhan supaya bisa bersama-sama dengan kami memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Sekarang kita sudah ngomong semua dari sekolah minggu berdiri. Kalau kita mau bagi-bagi itu gimana? Kan anggota ini kan kita bagi gitu kan? Oke. Jadi sekarang kita mau berdiri.
Kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik dulu untuk Tuhan Yesus. Makasih kita mau membantu Tuhan. Oke, sih kita mau membantu untuk kesempatan kan Pak. Sebentar ya. Sambil dulu apa sih kita mau sembah Tuhan dulu. Mari Pak tangan kita menyanyi cinta Yesus. Bercinta
pada hari Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, walaupun kami masih kecil-kecil Tuhan, Engkau mendengarkan seruan doa kami, mendengarkan seruan penyembahan dan pujian kami. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan berkaitan masalah hidup kami yang akan memberitakan Tuhan. Percaya Bapa, yang diceritakan bersama sekolah hidup kami itu semua berasal daripada Engkau dan bukan pada pemberitaan kami saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kami persilakan ke kelas sekolah ini. Halo adik-adik. Halo. Geser ya. Duduk ya, duduk dia. Kan boleh kasih jempolnya. Kakak belum lihat nih. Oke. Sip, sebentar ya. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah seorang yang berpenyakit kusta. Kita mulai ya. Nah, pada suatu saat nih, Tuhan Yesus kan dulu terkenal ya, sampai sekarang sih sebenarnya, untuk yang memberi mujizat, beri kesembuhan, dia keliling-keliling, ceritakan tentang kebaikan Tuhan, firman kebenaran Tuhan. Nah, pada zaman dulu nih, ketika Tuhan Yesus telah keliling-keliling daerah, dia kembali nih ke Yerusalem. Nah, di perjalanan ke Yerusalem, dia berhenti di sebuah desa nih. Nah, di sebuah desa itu tiba-tiba ada 10 orang kusta yang menghampiri Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak di sini orang kusta itu apa sih Kak? Ada yang tahu nggak? Coba Kakak mau tanya Lala. Apa itu orang kusta? Masih di mute nih. Masih di mute, suaranya belum kedengeran. Lala? Lupa sih. Lupa. Yaudah, coba siapa? Shannon tahu nggak Shannon? Gloria tahu, Kak. Siapa? Gloria tahu. Oh, apa tuh Gloria? Boleh kasih tahu teman-temannya apa itu orang kusta? Orang kusta yang kena penyakit kusta. Iya, orang kusta, orang kena penyakit kusta, bener. Penyakit kusta tuh kayak apa sih? Ada yang tahu gak? Kalau digaruk-garuk berdarah. Ya, bisa juga. Jadi tuh ya, zaman dahulu tuh, kalau orang udah kena penyakit kusta, kita dibilangnya kena kutukan katanya, kena kutukan. Karena penyakit kusta tuh zaman dulu mengerikan sekali. Jadi, ntar kulitnya nanti jadi putih-putih, bersisik, terus kemudian bisa luka gitu ya, luka-luka, nanti sampai bau, bernanah. Terus yang paling parahnya lagi, dia tuh bisa mati rasa. Jadi nanti tiba-tiba jarinya putus tuh dia nggak tahu. Nah, sampai sebegitu parahnya tuh. Dan penyakit ini juga menular. Jadi zaman dulu tuh kalau ada orang kena penyakit kusta itu diasingkan, dia nggak boleh tinggal serumah lagi nih sama orang-orang yang sehat, nggak boleh di kampung yang sehat. Jadi mereka tuh dikucilkan. Maka ini ada 10 orang nih yang kena kusta ini mungkin di desa ini lagi dikucilkan nih, dijauhkan supaya nggak menyebar ke orang-orang. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus lagi lewat, mereka bilang gini, Yesus Guru, kasihanilah kami, katanya gitu. Nah, kalau orang-orang lain pasti takut. Mungkin kalau kayak zaman sekarang, mungkin kita bisa pikir juga kayak orang kena COVID gitu ya. Wah, kita pasti nggak berani deket-deket karena bisa menular gitu. Nah, zaman dulu juga nih penyakit kusta juga menular, orang nggak berani deket-deket. Tapi Tuhan Yesus ketika dipanggil dia tetap hampiri nih, karena dia mengasihi orang-orang ini. Nah, terus pada saat itu udah tuh mereka semua nih mungkin apalanya diperban, mungkin udah ada luka-luka di sini ya. Ada yang matanya juga ditutup, mungkin matanya udah nggak bisa melihat karena luka, bisa juga nih. Nah, intinya keadaan mereka udah menyedihkan deh, dan mungkin dari jauh tuh udah bau nih, karena kalau kita luka bernanah itu pasti bau. Nah, mereka ini udah 10 orang mungkin penyakitnya macam-macam ya. Ada yang masih
masih cuma mungkin putih-putih doang, ada mungkin sampai yang udah putus jarinya, bisa juga nih. Jadi udah keadaannya udah kasihan banget deh. Nah terus pada saat itu Tuhan Yesus tapi berkata yang aneh, dia bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Jadi zaman dahulu nih, kalau mereka sakit ini, mereka harus lapor supaya nanti mereka ini dipisahkan gitu. Nah, terus mereka bingung, lah kan kita di sini udah bareng-bareng nih ya, udah nggak tinggal di rumah mereka gitu. Kan imam-imam udah tahu kita sakit dan harusnya nggak perlu ke imam-imam lagi kecuali kita itu udah sehat atau gimana. Nah mereka ini bingung karena kondisi mereka masih dalam keadaan sakit. Nah terus tapi mereka pikir ya udahlah ikutin aja gitu. Nah tahu nggak apa yang terjadi ketika dalam perjalanan? Coba Clay tahu nggak? Apa tuh? Bukan. Iya benar, pada saat di jalan tiba-tiba mereka menjadi sembuh. Lihat tuh, mereka bersuka cita, perbannya lepas-lepas nih. Lihat ya, kelihatan nggak tubuhnya kira-kira sehat apa masih sakit nih? Sehat. Iya, bener, udah sehat ya, mereka riang gembira gitu. Mereka berjalan, "Wah, aku sembuh, aku sehat gitu. Nah terus tadi kan ada 10 orang ya. Dari 10 orang itu ada 1 orang nih, 1 orang lagi nengok ke belakang, yang lain tetap fokus ke depan tuh. Nah kira-kira apa ya yang di pikiran atau yang mau dilakukan sama bapak-bapak satu ini? Ada yang tahu nggak? Coba kakak mau tanya siapa ya? Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Iya benar. Yang satu ini dia meskipun dia sembuh, dia nggak lupa nih sama siapa nih yang memberi kesembuhan. Lalu dia berbalik kepada Tuhan Yesus nih. Dia berbalik kepada Tuhan Yesus nih, satu orang ini. Terus Tuhan Yesus bingung. Orang ini datang, dia bersyukur pada Tuhan, dia sujud di depan kaki Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia senang banget karena dia sudah bisa sembuh. Tuhan Yesus yang sembuh. Nah, dia Itu kayak begitu tuh. Tuhan Yesus tanya, tadi aku sembuhin tuh ada 10 orang ya, 9-nya lagi kemana gitu. Nah, jadi di sini meskipun 10 orangnya tadi sama-sama sakit yang sama, 10-10-nya juga disembuhkan, tapi hanya satu yang ingat sama yang memberi mujizat, yang memberi kesembuhan ya. Nah terus Tuhan Yesus bilang, loh, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau gitu. Nah jadi kita belajar nih adik-adik dari bapak satu ini nih. Apa coba sebelum kakak kasih tahu, ada yang udah bisa tebak nggak apa yang harus kita pelajarin nih dari satu bapak ini nih? Kakak mau tanya Ezekiel, di unmute dulu. Ezekiel. Ya Kak. Jadi kalau dari cerita ini kita bisa belajar apa sih dari bapak-bapak ini nih satu? Nggak tahu deh Kak, malu kawan sih. Ada kakak tanya lain ya. Kakak tanya Gisel, apa sih yang kita bisa pelajarin dari bapak satu ini nih? Ayo di unmute dulu. Gisel? Belum di unmute suaranya. Iya. Apa bisa ditanya apa jawab? Yang itu kan ya. Hah? Silakan. Apa yang kita bisa pelajari dari bapak ini? Berminta maaf kepada orang Yesus. Minta maaf? Enggak, dia bukan berminta maaf Kepada Tuhan yang telah menyembuhkannya. Iya, benar kata Lala ya. Dia berterima kasih sama Tuhan karena sudah menyembuhkannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari orang-orang yang lain ini, mereka ini tidak
ingat sama Tuhan. Mereka terlalu fokus sama mujizatnya yang telah diterima nih. Mungkin aduh aku selama ini sakit tiba-tiba sembuh, senang. Boleh nggak senang kalau kita sembuh? Boleh banget kok. Semua orang juga pasti senang kalau sembuh, dapat berkat, dapat mujizat, semua senang. Tapi kita jangan sampai terlalu larut dalam mujizat itu. Jangan terlalu sampai lupa nih. Saking senengnya tuh sampai lupa kalau yang ngasih mujizat itu Tuhan Yesus. Misalnya nih kita dapat apa ya, misalnya kita contoh ya, kita dapat berkat, kita dapat mobil. Boleh nggak seneng? Boleh banget. Kita saking senengnya nih, kita naik mobil terus, kita mau jalan-jalan terus biar mobilnya dipakai sampai lupa ke gereja. Nah itu dia yang nggak boleh ya. Jadi jangan sampai kita terlalu senang sama berkat mujizat Tuhan tapi lupa sama yang ngasih mujizat, yang ngasih berkat, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita belajar nih dari Bapak ini nih, meskipun dia diberkati, dia jadi sembuh, dia jadi sehat, tapi dia mengingat Tuhan Yesus, dia kembali kepada Tuhan Yesus, bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan Yesus udah kasih dia mujizat. Itu oke adik-adik ya. Jadi kita belajar ya hari ini, kalau kita dikasih berkat, dikasih mujizat, kesehatan, semuanya, jangan sampai kita terlalu lama senengnya sampai lupa sama sumbernya nih, Tuhan Yesus sendiri. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. Kembalikan ke Kak Ica ya. Oh iya, Kak Ica-nya udah ya. Oke, kita tutup aja ya. Udah. Oke, Kak Ica boleh. Gimana adik-adik? Udah ngerti nggak firman Tuhan dari Kakak? Oh ya, yang ngerti apa jemput? Puji Tuhan, semuanya ngerti loh. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita tutup mata kita buka tangan kita mau mengakhiri ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi siang hari ini Tuhan, kami sudah beribadah Tuhan, kami sudah memuji, menyembah dan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang telah disampaikan dari Bapa kami kepada kami, bisa kami terima dan bisa kami jalankan selama seminggu ke depan. Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, berkati Tuhan yang dari sekolah minggu kami Tuhan, supaya mereka semua menjalankan firman Tuhan, perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang mau kita mengakhiri ibadah kita hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di depan. Selamat hari Ibu. Yesus berkati. Sampai berpan. Sampai jumpa di depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini